Oke, pernah dengar soal proyek open source yang tiba-tiba bikin heboh dunia teknologi? Proyek ini dapat puluhan ribu bintang di GitHub dalam sekejap dan bikin Mac mini di mana-mana ludes terjual. Namanya OpenClaw, dan hari ini kita bakal bedah tuntas kenapa alat ini jadi buah bibir semua orang. Nah, satu hal yang harus kita lurusin dari awal, saya ulangi, ini bukan chatbot biasa. Ini adalah agen otonom yang proaktif, yang beneran ngerjain tugas di dunia nyata buat kita, non-stop. Anggap aja kayak punya karyawan super yang nggak pernah tidur sama sekali. Tapi, perjalanannya juga nggak mulus-mulus amat. Awalnya namanya Cloudbot. Kena somasi dari Anthropic, karena namanya mirip. Sempat ganti jadi Multbot sebelum akhirnya mantep pakai nama OpenClaw. Ada drama kecil yang justru nunjukin seberapa cepat proyek ini meledak. Oke, jadi ini dia yang bakal kita bedah. Kita akan lihat kenapa OpenClaw bisa viral banget, gimana cara kerjanya sebagai karyawan AI kita pisahin mana mitos mana fakta, terus kita bahas soal cara setting dan skills-nya, baru deh kita masuk ke contoh-contoh produktivitas gila. Dan terakhir, kita renungin bareng, apa artinya ini semua buat masa depan pekerjaan. Langsung aja kita mulai. Jadi, apa sih yang bikin proyek ini jadi omongan di mana-mana? Simple banget jawabannya. Ini bukan cuma janji-janji. Ini adalah AI yang beneran bertindak. Nah, intinya, ini bukan aplikasi yang kita buka tutup. Anggap aja ini beneran karyawan AI pribadi kita yang selalu aktif dan siaga. Perbedaannya fundamental banget dan kita akan lihat kenapa. Dan ini dia perbedaannya. Coba deh bayangin, chatbot kayak ChatGPT. Dia kan cuma hidup di dalam tab browser. Kalau tabnya kita tutup ya udah selesai, dia lupa semua obrolan kita. Nah, OpenClaw ini beda total. Dia tinggal di komputer kita, memorinya permanen, jadi dia ingat semuanya. Dan yang paling penting, dia punya akses buat ngontrol seluruh komputer kita. Persis kayak kita. Terus, gimana caranya dia bisa online 24/7? Kuncinya ada di sesuatu yang namanya gateway. Anggap aja gateway ini kayak operator telepon buat kehidupan digital kita. Dialah proses yang jalan terus di latar belakang, yang pastiin si agent AI selalu nyambung ke Telegram atau WhatsApp kita, siap nerima perintah kapan aja. Dengan semua kehebohan ini, tentu aja banyak muncul salah paham. Yuk kita luruskan, kita pisahin mana mitos, mana fakta. Mitos pertama, harus punya Mac mini. Salah, komputer modern apapun bisa kok. Kedua, katanya mahal. Nggak juga, softwarenya 100% gratis. Biaya yang keluar itu buat bayar kunci API-nya, yang bisa mulai dari $10 sebulan. Ketiga, susah banget pasangnya. Emang sih, perlu buka terminal tapi ada panduannya kok, dan paling cuma butuh waktu sejam. Terakhir, bahaya nggak sih? Well, ini emang powerful, tapi kita yang pegang kendali penuh. Kita kasih izinnya dikit-dikit, pelan-pelan, sama persis kayak kita ngajarin karyawan baru. Oke, mitosnya udah kita beresin. Sekarang, gimana caranya biar agen AI ini bisa jalan di komputer kita? Prosesnya sebenarnya lumayan lurus. Kita mulai dengan satu baris perintah di terminal. Habis itu ada semacam wizard yang bakal nuntun kita langkah demi langkah. Mulai dari masukin kunci API dari OpenAI atau Anthropic, nyambungin ke aplikasi chat favorit kita, sampai milih beberapa kemampuan awal buat si agent AI ini. Nah, kita tadi nyebut soal skills. Apaan sih itu? Inilah inti dari keajaiban OpenClaw. Gampangnya, skills itu cuma file teks biasa yang isinya instruksi buat ngajarin si AI cara pakai software lain. Mau dia bisa ngatur Google Calendar? Ada skillnya. Mau nyambung ke Notion? Tinggal download aja dari CloudHub, semacam App Store-nya. Atau bahkan kita bisa bikin sendiri skill buat alur kerja apapun. Inilah yang bikin kemampuannya jadi nggak terbatas. Oke, teori udah cukup. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. OpenClaw ini beneran bisa ngapain aja sih? Mari kita lihat beberapa contoh dari dunia nyata, dan siap-siap aja. Ini level produktivitas yang bener-bener baru. Contoh pertama, CRM pribadi otomatis. Coba bayangin ya, tanpa kita suruh, OpenClaw tiap hari nge-scan email dan kalender kita, terus dia bikinin profil buat setiap orang penting yang berinteraksi sama kita. Jadi, sebelum meeting, kita tinggal tanya aja, rangkumin dong interaksi terakhirku sama Budi, dan boom, keluar semua rangkuman lengkapnya. Kita jadi selalu siap. Atau nih, buat alur kerja kreatif, kita cuma perlu kirim satu link artikel, nanti si OpenClaw yang riset topiknya lebih dalam, ngecek catatan-catatan kita yang relevan, terus langsung nyajiin beberapa ide video, lengkap sama kerangkanya. Gak cuma itu, dia langsung bikinin tugasnya di Asana atau Trello. Pekerjaan yang biasanya butuh berjam-jam, kelar cuma dalam hitungan menit. Seluruh proses ideasi kita jadi otomatis.
Dan ini yang paling gila sih. Bayangin kita kasih dia akses ke semua data bisnis kita. Slack, email, CRM, transkrip rapat. Terus kita bikin semacam dewan direksi AI. Satu agen jadi ahli strategi, satu lagi jadi yang skeptis. Tiap malam pas kita tidur, mereka rapat dan debat buat nganalisis bisnis kita. Hasilnya, tiap pagi udah ada laporan strategi super lengkap yang nungguin kita. Ini levelnya udah bukan asisten lagi, tapi konsultan bisnis pribadi. Setelah lihat semua kemampuan luar biasa tadi, nggak mungkin kita nggak mikirin gambaran besarnya. Kemampuan kayak gini, yang sekarang bisa diakses siapa aja, ngelempar kita ke satu pertanyaan penting tentang masa depan pekerjaan. Dan kalau kita lihat angkanya, ekonominya brutal. Dan ini dia intinya. Asisten manusia itu biayanya bisa puluhan juta rupiah sebulan. Nah, asisten AI Open Cloud yang bisa ngerjain banyak tugas yang sama, bahkan lebih canggih, biayanya cuma di antara 10 sampai $200 sebulan buat bayar API-nya. Perbedaannya jauh banget buat diabaikan. Jadi, kesimpulannya sederhana. Teknologi buat bikin asisten pribadi otonom yang super cakap ini bukan lagi fiksi ilmiah. Teknologi ini udah ada di sini, sekarang, sifatnya open source, dan makin pintar setiap hari. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini bakal mengubah cara kita kerja, tapi seberapa cepat. Dan yang paling penting, kita sudah siap belum untuk pergeseran ini?